Halo sahabat Bincang Sehati, berikut adalah beberapa tips agar diaremu tidak berkepanjangan. Yang pertama, hindari makanan yang berlemak ataupun gorengan. Kemudian hindari makanan-makanan berupa produk susu, baik susu ataupun keju. Hindari minuman yang mengandung kafein, alkohol ataupun soda. Kemudian hindari makan makanan pedas, sayuran ataupun buah-buahan yang mengandung gas ataupun serat dan tinggi. Kemudian hindari pemanis buatan dan makanan-makanan yang sifatnya berserat tinggi seperti kacang-kacangan. Nah, kemudian sebagai tips tambahan juga sebaiknya minum banyak air putih ataupun juga mengganti cairan elektrolit dengan oralit. Nah, terapkan juga pola makan rendah serat selama 2-3 hari sewaktu kamu mengalami diare seperti nasi putih ataupun pisang. Sekian tips dari saya. Nih saya kasih tahu ya pemirsa, ini masih dalam momen Idul Fitri, pasti di rumah Anda, ini pasti masih banyak yang di kampung ya, kayaknya akan terjadi puncak arus balik itu di Sabtu atau Minggu pekan ini gitu. Nah bagi Anda yang masih di kampung halaman dan menikmati berbagai macam hidangan, santapan yang ada di meja makan, kayaknya semuanya tersedia ya, mulai dari yang goreng-gorengan, apalagi santan-santanan, pedes-pedesan, manis-manisan, apalagi sih banyak lah gitu ya, asam-asaman mungkin ada semuanya. Semuanya tersaji ya, namanya pulang kampung ya, semua makanan itu ada, apalagi dimasakin sama ibu tercinta gitu ya. Kayaknya sayang untuk dilewatkan momen sekali setahun, tapi Anda harus berhati-hati, perut di segala isi gitu ya. Dari nada sampai segala macam diisi, dan kebetulan Anda belum cuci tangan gitu ya habis dari luar. Nah siapa tahu ada berbagai macam bibit-bibit penyakit yang masuk akhirnya ke pencernaan Anda. Nah, timbulnya namanya diare. Apa sih yang menyebabkan diare dan kenapa ada orang yang bisa diarenya lumayan gitu ya beberapa hari. Kita sehari aja itu udah lemes banget karena lumayan dehidrasi gitu ya. Apalagi kalau sudah berhari-hari, apalagi itu sudah menguras segala macam yang sudah kita intake gitu ya, sudah kita makan, sudah kita konsumsi. Nah sebenarnya apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana sih cara mengatasi diare, terutama diare yang berkepanjangan. Itu pasti lemes banget ya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pencernaan. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati. Ada Dr. Beta Agustia Wisman SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Assalamualaikum Dr. Beta, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Raden. Sehat ya dok? Baik, Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dok, hari ini kita akan membahas seputar kayaknya nggak tahu ya, mungkin prevalensi penyakit ini itu di Lebaran lumayan tinggi ya. Bukan karena greedy sih dok, kadang-kadang itu ya nggak tahu ya, mungkin ada juga gitu ya, karena mungkin sebulan terakhir kita menahan diri gitu ya. Terus dihadapkan dengan Lebaran di kampung halaman atau di rumah dimasakin berbagai macam. Ke rumah saudara dikasih ini, nggak ngerti tangan kita hygiene atau enggak, peralatan makan dan lain sebagainya itu kan juga mungkin berpengaruh. Akhirnya terjadilah diare. Nah sebenarnya apa yang menyebabkan diare dan kenapa bisa berkepanjangan nanti kita bahas ya dok ya. Kita bahas mitos faktanya dulu seputar pencernaan. Yang pertama, nah ini dia nih, masalah frekuensi buang air besar. Kalau mau dikatakan sehat, berarti setiap hari kita harus buang air besar. Kan ada namanya panggilan alam. Bagi mereka yang normalnya adalah, bangun tidur saya langsung pup nih dok, langsung buang air besar. Tapi ada orang yang mungkin kayak berapa hari sekali. Nah sebenarnya normalnya, sehatnya buang air besar itu apakah setiap hari atau gimana dok? Ya, oke Mas Raden. Jadi kalau misalnya buang air besar setiap hari itu dikatakan ideal dan parameter untuk ususnya sehat itu mitos ya. Jadi memang idealnya kita buang air besar itu harusnya setiap hari. Namun kalau misalnya selama buang air besar kita masih dalam satu hari itu kurang dari 3 kali, kemudian masih dalam rentang waktu 3 kali dalam seminggu, itu masih bisa dikatakan sebagai usus ataupun pencernaan yang sehat. Jadi selama dalam rentang waktu kurang dari 3 kali sehari hingga 3 kali seminggu itu masih dalam batas normal. Namun yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dari tinjanya sendiri. Apakah padat, kemudian apakah waktu mengeluarkannya tidak susah gitu. Jadi konsistensi juga penting sekali untuk dievaluasi, dinilai. Dok kan mungkin untuk mereka-mereka yang buang air besar setiap hari,
akan lumayan terperangah gitu ya untuk mereka yang buang air besarnya itu seminggu 3 kali gitu. Karena kan kita makan ya mostly sama lah ya, maksudnya manusia ada sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Untuk mereka yang kayak setiap hari makan pagi, makan siang, makan malam akan dibuang esok paginya gitu. Itu normalnya mereka ya. Ini bukan normal secara umum. Normalnya orang ini menurut POV-nya dia, point of view-nya dia adalah seperti itu. Tiba-tiba ada lihat orang kayak seminggu 2 apa 3 kali gitu ya. Kok agak gimana? Mungkin kan kayak apa nggak begar dan lain sebagainya. Orang kan kepikiran, "Dok, kayaknya dia badannya kecil dok, tapi dia pupnya kok seminggu 3 kali. Dia kan kayaknya bodinya sedan apa lambungnya tronton gitu, tanknya tronton. Atau gimana sih dok? Maksudnya kayak dia tersimpan makanan itu apa memang terserap ke dalam tubuh atau memang dia pengaruh nggak dari porsi makan gitu? Jadi banyak faktor ya Mas Raden yang bisa menyebabkan pola dari buang air besar seseorang. Itu dari faktor makanan-makanan yang dia makan ya, kemudian juga dari pola gaya hidup juga gitu. Kemudian juga dari faktor berat badan ataupun usia itu juga bisa mempengaruhi. Gitu. Jadi selama dalam rentang yang tadi kurang dari 3 kali sehari hingga 3 kali seminggu itu masih dalam batas normal untuk dikatakan buang saluran cernanya dalam kondisi sehat. Aman, ya. Oke, kurang dari 3 kali sehari dan 3 kali seminggu, nah itu masih oke-oke aja. Selama konsistensinya padat, tidak encer dan tidak ada kesusahan dalam mengeluarkan buang air besarnya. Oke, konsistensi tinja atau fesesnya itu juga pengaruh ya. Selama dia lumayan solid lah ya, tidak keras banget atau tidak encer, nah itu oke, masih oke ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia nih, kalau tadi ngomongin pup, ini sekarang ngomongin sembelitnya gitu. Sembelit dapat diatasi dengan konsumsi probiotik, betul nggak? Betul, jadi probiotik ini sangat bagus ya Mas Alden ya. Jadi, probiotik ini dia akan meningkatkan bakteri baik di usus kita. Jadi si probiotik ini nantinya akan membantu gerakan usus dan juga membantu untuk melunakkan tinja sehingga buang air besar kita lancar. Nah beberapa probiotik seperti yogurt ataupun suplemen lactobacillus itu bagus sekali untuk saluran cerna kita. Nah mungkin kan ada probiotik itu yang cair, ada yang bubuk dimakan gitu ya dok ya. Nah ini tuh sebenarnya kalau ngomongin probiotik, dia ini untuk sembelit, konstipasi yang susah atau untuk diare dok? Karena gini, orang pikirnya, oh kalau diare itu mungkin membantu si bakteri baiknya untuk mematikan si bakteri jahatnya, makanya minum probiotik. Tapi apakah kedua-duanya bisa dipakai atau gimana? Bisa, jadi bisa dipakai untuk sembelit ataupun untuk diare. Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam usus. Jadi untuk membuat kondisi usus itu berada dalam kondisi normal gitu. Sehingga apakah dia ada keluhan diare ataupun sembelit itu bisa teratasi. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika ini memang bagus nih ya untuk sembelit ataupun diare, sekarang porsinya kan saya ingat dokter Beta bilang bagus nih probiotik untuk sembelit atau lagi diare. Makanya banyak dok gitu kan, pakai yogurt lah gitu atau pakai yang bubuk segala macam. Itu standar porsinya gimana? Ya, jadi tiap probiotik itu beda-beda ya, ada aturan pakainya. Namun idealnya memang probiotik itu kita bisa gunakan 1 sampai 3 kali sehari. Kemudian juga diminumnya itu sebelum makan baiknya. Gitu. Jadi itu lebih efektif untuk saluran cerna gitu. Ya tergantung dari produk yang kita gunakan gitu. Ada yang memang dosisnya cuma 1 kali sehari saja, ada yang 2 kali sehari. Nggak boleh berlebihan juga dan ya tidak dok boleh ya. berlebihan. Jangan berlebihan, itu kuncinya ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Semakin banyak serat, semakin baik untuk pencernaan. Serat ini kan memang salah satu hal yang mungkin banyak ditinggalkan atau kurang konsumsinya oleh masyarakat kita. Nah kalau kita ngomongin serat, ya semakin banyak serat, pencernaan kita semakin bagus, betul nggak? Ya, jadi memang serat yang cukup untuk saluran cerna kita itu bagus ya, itu sangat ideal. Namun hati-hati, serat itu tidak boleh terlalu banyak karena konsumsi serat yang berlebihan itu bisa mengakibatkan gejala kembung pada kita karena dia memicu produksi gas ya di saluran cerna, sehingga baiknya memang mengkonsumsi serat itu dalam batas yang normal, jadi tidak boleh terlalu berlebihan gitu.
Oke oke. Nah sebenarnya serat itu baik dikonsumsi untuk mereka yang diare atau konstipasi dok? Keduanya. Oh. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau untuk konstipasi itu sangat baik ya serat ya. Cuman kalau untuk diare boleh dikonsumsi tapi dengan jumlah yang sangat terbatas, tidak boleh berlebihan. Kalau bisa sih sebenarnya dibatasi gitu. Karena kan banyak bilang, oh jangan kalau diare justru jangan makan serat, kan Iya. bahaya gitu-gitu segala macam. Boleh tapi jangan berlebihan ya. Ya, tidak boleh berlebihan. Kalau bisa sih memang dibatasin jumlahnya gitu. Oke ya. Jadi memang harus dibatasi kalau Anda lagi diare, dibatasi konsumsi seratnya ya. Boleh tapi dibatasi gitu ya. Oke, dok, kita lanjut yang keempat ya. Banyak makan kacang katanya bikin perut kembung. Nah ini bagi Anda yang lebaran kemarin makan banyak kacang bawang dan kacang-kacangan di rumah saudara atau di rumah Anda sendiri, Anda ngemilin sendiri gitu ya. Itu kerasa karena katanya kacang itu bergas sehingga ketika kita makan banyak kacang perut kita kembung. Otomatis seperti itu atau gimana dok? Ya, jadi kacang itu baik ya sebenarnya dia protein nabati ya, ada lemak tak jenuh bagus juga untuk kesehatan jantung dan kolesterol. Namun harus dimakan dengan jumlah yang cukup. Jadi kalau misalnya berlebihan betul itu bisa mengakibatkan keluhan seperti kembung ya, rasanya ada gas di lambung. Karena apa? Karena kacang ini sendiri juga sangat tinggi dengan serat. Nah tadi kan kita kalau misalnya serat berlebihan nggak baik ya, bisa bikin kembung. Nah begitu juga kalau misalnya kita makan kacang yang berlebihan. Makanya beberapa kondisi pada seseorang kalau makan kacang berlebihan kok jadinya kayak kembung gitu. Nah itu bisa disebabkan karena si kacang ini sendiri kandungan seratnya sangat tinggi. Kacang yang dimaksud ini kacang yang kan jenis kacang banyak ya dok ya gitu ya. Apakah hanya kayak misal kacang tanah atau mungkin ada jenis kacang-kacangan yang lain katanya itu lebih safe kok, mungkin kayak almond dan lain sebagainya, itu gimana? Ya memang terutama kacang tanah ya, tapi untuk kacang-kacangan yang lain juga sama gitu. Cuman potensinya mungkin tidak sebesar si kacang tanah ini untuk menyebabkan kembung. Dari cara mengolahnya juga pengaruh nggak sih? Kan selama ini kayak kacang bawang ya karena digoreng gitu ya, tapi kalau kacang rebus kayaknya aman gitu. Nah cara mengolah kacang ini juga pengaruh atau enggak? Ya sedikit banyak berpengaruh ya, karena kalau makan makanan yang digoreng tentu untuk dicerna oleh lambung ataupun usus itu memerlukan usaha yang lebih. Jadi memang kalau misalnya dibandingkan dengan yang direbus akan lebih bermasalah untuk saluran cerna makan kacang-kacangan yang digoreng. Gitu. Kalau dia akan lebih bahaya nggak sih dok bagi mereka yang konsumsi kacang dan mereka itu ada semisal riwayat asam lambung yang suka naik, itu juga pengaruh nggak? Ya itu sangat mempengaruhi, jadi dapat meningkatkan gejala dari asam lambungnya. Tapi balik lagi ya, itu kalau misalnya dikonsumsi dengan jumlah yang sangat berlebihan. Kalau makan kacang dikit ya nggak Satu apa-apa. toples dia sendiri ya gitu kan ya. Jadi tapi kalau ke rumah saudara cuman ya berapa biji nggak masalah lah ya dok. Kan menghargai tuan rumah ya. Nanti dikirainnya syawal kok puasa, nanti dulu puasanya gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Sayuran mentah lebih baik untuk pencernaan. Nah kebetulan banget kita tinggal di negara plus 62 ya, negara Indonesia di mana kita suka lalapan gitu ya. Sayuran-sayuran mentah. Nah kalau kita ngomongin sayuran mentah itu lebih baik atau enggak atau gimana? Ya, kalau kita ngelihat dari sisi kadar vitaminnya tentu akan lebih baik ya sayuran mentah dibandingkan yang sudah diproses, baik ditumis ataupun direbus. Karena kan kalau misalnya sudah terproses, kadar vitaminnya akan turun. Namun perlu diingat lagi, kalau kita mau makan sayuran mentah itu harus dalam kondisi yang bersih, cuci bersih. Jadi memang untuk kadar vitaminnya akan lebih baik sayur-sayuran yang mentah dibanding seperti lalapan ya, daripada yang sudah diproses, namun dengan catatan harus dicuci dengan bersih sebelum kita makan. Tuh. Soalnya tuh banyak dok, sekarang tuh kan kayak konten-konten mukbang gitu loh dok. Kayak mereka itu makan terus keliling kebun. Nah lihat nggak sih dok? Keliling kebun tuh ya kayak daun-daun yang masih menempel di pohonnya, dipetik langsung dimakan. Itu kan tanpa dicuci. Itu kayak saya aja ngelihatnya kayaknya memang tasty banget sih ngelihatnya, tapi kan agak serem ya, maksudnya kayak nggak tahu hygiene atau enggak itu karena kan di udara terbuka gitu kan ya. Boleh ngonten tapi jangan self harm juga, itu sama aja menyakiti diri sendiri gitu ya. Tapi gini dok, kalau kita ngomongin kayak sayuran mentah atau sayuran matang, koreksi saya kalau salah gitu ya. Barusan semalam kalau nggak salah saya lihat itu ada di medsos
sayuran matang sama sayuran mentah tuh diproses di pencernaan kita tuh lebih cepat sayuran yang mentah atau gimana dok? Ya, sebenarnya sih nggak terlalu Signifikan bedanya? terlalu signifikan berbeda ya. Mungkin yang agak lebih susah dicerna kalau misalnya dia diprosesnya dengan cara ditumis ya, atau digoreng ya sayur-sayuran itu ya. Jadi memang karena sifatnya itu goreng ataupun minyak yang ada di dalamnya gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk sayurannya sendiri sih nggak ada perbedaan yang terlalu bermakna gitu. Tetap kita butuh sayuran gitu. Jadi baik mau dimakan mentah asalkan bersih ataupun diproses entah itu ditumis, rebus ya silahkan saja. Dokter ngomong-ngomong masalah kayak tumis, saya ingat kangkung atau genjer itu kan itu familiar banget di masyarakat kita. Kayaknya itu susah banget dicerna ya dok, atau gimana ya? Tetap bisa dicerna. Tetap bisa dicerna ya. Oh oke, tapi itu nggak mengganggu pencernaan kita ya ketika kita makan itu ya? Kecuali dengan jumlah yang berlebihan. Nah, itu dia ya, 1 hektar dimakan sendiri. Berlebihan ya. Oke dok, thank you sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita ngomongin tentang diare ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi diare berkepanjangan. Aduh, ini ditambah berkepanjangan ya, diare aja itu bikin nggak enak, ini berkepanjangan. Bayangin Anda berhari-hari mengalami diare, saya sih nggak bisa bayangin ya, sehari aja itu udah lemes banget ya gitu. Harus well hydrated banget ketika Anda mengalami diare. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Beta Agustia Wisman SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, diare. Ini tuh satu penyakit yang kayaknya lumayan anggap kayak remeh ya gitu di masyarakat kita gitu, kayak diare doang gitu kan bahasanya. Meskipun kayak diare doang tapi juga bisa berbahaya kalau akhirnya dia terdehidrasi lumayan parah kan gitu. Apalagi kalau buang-buang airnya sehari bisa 10 kali. Aduh, saya nggak bisa bayangin itu. Nah, diare ini sebenarnya secara medis, by definition-nya secara medis ini kondisi yang seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau kita ngomongin diare ya, berdasarkan definisinya, itu merupakan suatu gangguan dari saluran cerna ya, yang menyebabkan frekuensi buang air besar kita itu berlebihan dari yang seharusnya. Ya, di mana itu lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensinya yang cair ataupun lembek. Nah, ini biasanya disertai dengan gejala seperti nyeri perut atau ada mual, bahkan mungkin disertai dengan demam juga, Mas Raden. Berarti sebenarnya kalau kan gini ya, apalagi sekarang Lebaran ya, Lebaran banyak makan. Tapi kalau akhirnya sehari bisa buang air besar lebih dari 3 kali, tapi konsistensinya masih lumayan padat, tidak termasuk diare? Ya, harus disertai dengan konsistensi yang lembek ataupun cair. Oke. Jadi tidak semata-mata dari jumlah frekuensinya, tapi dari konsistensi fesesnya ya atau tinjanya. Dan rentang waktunya bisa lebih dari 3 hari ya. Lebih dari 3 hari ya. Banyak sih dok, sehari aja udah lemesnya kayak mana gitu ya. Tapi sebenarnya yang menyebabkan diare itu apa gitu? Karena kan orang nggak ngerti ya, pencernaan kan ada di dalam. Maksudnya gini, ketika kita makan, yang kita lihat kan ya ini makanan seperti biasa. Mata kita nggak mungkin seperti mikroskop yang bisa melihat ada kuman, bakteri dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan apa sih dok? Ya, jadi kalau untuk diare ini secara garis besar kita bisa bagi dia dari penyebabnya ya. Apakah ini karena infeksi atau non infeksi? Kalau infeksi itu bisa, ya itu kaitannya dengan hygiene ya. Bisa karena virus ataupun bakteri ataupun karena parasit. Nah, kalau misalnya yang non infeksi itu banyak sekali penyebabnya Mas Raden. Jadi bisa karena gangguan intoleransi terhadap satu makanan ya, misalnya laktosa atau produk susu, atau bisa juga karena kondisi-kondisi efek samping dari obat bisa ya, atau pada kondisi-kondisi di mana terjadi penyakit dari saluran cerna itu sendiri ya, radang usus misalnya, atau kondisi-kondisi penyakit sistemik seperti adanya kelainan tiroid ya, hipertiroid itu juga gejalanya sering diare, atau juga pada kondisi-kondisi seperti ada tumor di dalam ususnya, itu juga salah satunya bisa bikin diare gejalanya, ataupun
sembelit gitu. Kalau lihat dari kasusnya banyak kan yang terjadi itu infeksi atau non infeksi, Dok? Kalau kasusnya tentu lebih banyak yang terjadi yang infeksi, yang seringnya infeksi. Oh ya, satu lagi juga keracunan makanan itu juga sering ya bikin diare itu selain mual muntah. Oh, oke. Tapi kalau kayak infeksi dulu nih, Dok. Itu tuh kan emang nggak akan kelihatan ya, Dok. Ya maksudnya dari makanan kan kita nggak bisa lihat dalamnya ada makanan ada apa, yang kita lihat ya visualnya hanya makanan gitu ya pemirsa ya. Kan kita nggak ngerti dalamnya ada bakteri, virus, dalamnya parasit dan lain sebagainya. Nah, ketika ada bakteri, kuman, apa segala macam itu tuh di makanan itu memang tidak terlihat. Tapi ketika masuk, dia udah langsung kerasa atau enggak sih, Dok? Ya, sebenarnya kan diproses dulu ya dari lambung kita, terus udah gitu juga sistem imun kita masuk, walaupun ada bakteri kan juga sistem imun kita bekerja ya untuk melawannya. Nah, ketika gagal dilawan oleh sistem imun kita ya makanya terjadilah infeksi, timbullah keluhan seperti diare, ya, mual muntah dan demam gitu. Jadi satu yang membedakan, yang sering membedakan antara diare dari penyebab infeksi dengan non infeksi ini adalah adanya demam gitu, dan cenderung biasanya yang disebabkan karena infeksi itu lebih lama diarenya gitu. Dok, kalau nggak salah gini, berarti kan kalau dia ngikut makanan dia masuk ke pencernaan kita kan. Nah, kan selama ini ada yang bilang kayak asam lambung kita itu kuat, bisa mematikan ini itu dan lain sebagainya. Nah, ketika ada bakteri, virus, parasit yang masuk terus ketemu asam lambung, bisa dihajar asam lambungnya atau enggak? Ya, jadi memang fungsi asam lambung kita salah satunya juga untuk mematikan kuman, bakteri, virus ataupun parasit yang masuk lewat makanan kita, dan juga itu didukung oleh sistem imun kita sendiri gitu. Jadi kalau sistem imun kita kuat, ya tidak menimbulkan gejala apapun gitu. Tapi kalau misalnya sistem imun gagal untuk mengeliminasi dari si kuman-kuman tersebut, ya timbullah gejala-gejala tadi gitu. Timbullah infeksi yang bisa mengakibatkan gejala diarenya gitu. Infeksi saluran cerna. Oke, itu tergantung nggak sih, Dok, dengan load dari berapa banyak virus, load berapa banyak bakterinya, sehingga kayak asam lambung kita kalau load bakterinya sedikit, asam lambung kita masih bisa ngelawan nih gitu. Tapi kalau load bakterinya misal makanannya bener-bener nggak hygiene banget kan, kita nggak ngerti, misal makan di luar kan nggak ngerti ya, Dok ya. Terus kemudian disajikan, kita nggak ngerti itu dihinggapi lalat kayak atau segala macam. Wah, loadnya ternyata banyak banget. Nah, akhirnya terjadilah diare. Pengaruh nggak load dari... Betul. Jadi selain untuk terjadinya satu infeksi, selain dari sistem imun kita juga jumlah virus ataupun bakteri ataupun parasit yang masuk itu juga mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya loadnya besar, sistem imun kita tidak bisa untuk melawan, ya tetap akan terjadi infeksi gitu. Walaupun baseline-nya imunokompeten, maksudnya sistem imunnya bagus gitu. Oke. Jadi memang harus mempertahankan imun sistem juga, dan juga kehigienisan si makanan yang kita, ya tapi kadang-kadang agak susah ya, apalagi lebaran kayak gini, Dok, kayak kita bukan mendiskreditkan rumah siapa enggak, misal lagi jajan di luar kita nggak ngerti ya, mungkin orangnya jaga kebersihan tapi nggak tahu kan lalat datang begitu saja, nah membawa bibit-bibit penyakit kan nggak ada yang ngerti ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat, dan kita masih membahas sama kita hari ini apa sih yang bisa menyebabkan diare berkepanjangan, dan kalau sudah mengalami diare berkepanjangan, gimana cara mengatasinya supaya nggak panjang-panjang gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Beta Agustia Wisman SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, ketika katakanlah yang infeksi gitu ya. Kalau non infeksi mungkin karena satu kondisi tertentu ya gitu. Ini kan masuk, dia itu bisa apa bahasanya? Kalau penyakit itu ada kayak masa inkubasinya nggak sih? Kayak masuk terus dia, semisal nih asam lambung nggak bisa memblok mereka, masuklah ke pencernaan kita sehingga menyebabkan diare. Dia reaksinya bisa terjadi berapa lama sehingga akhirnya menyebabkan gejala klinisnya? Ya. Kalau misalnya virus itu lebih cepat ya, bisa mungkin dalam 24 sampai 48 jam ada gejala. Tapi kalau bakteri
itu bisa cepat atau bisa juga setelah 48 jam, bahkan setelah 3 hari baru muncul gejala. Biasanya disertai dengan gejala demam dulu, baru perutnya nggak nyaman, melilit gitu ya, baru terjadi diare gitu. Jadi betul memang ada masa inkubasinya dulu gitu, tapi tiap-tiap tergantung jenis bakteri ataupun virus ataupun parasit yang mengenai gitu. Jadi rentangnya ya bisa 1-3 harian gitu sampai timbul gejala diarenya dari Itu saat masuk makan. Makan ya. Virus berarti lebih cepat ya dok ya? Ya biasanya. 24-48 jam gitu dibandingkan bakteri dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau ke gejala klinisnya, itu dalam masa inkubasi itu orang langsung konsistensi si fesisnya langsung cair atau belum ke konsistensi fesisnya dulu nih, mungkin kayak di badan tadi mungkin ada kayak demamnya gitu atau segala macam yang mungkin kayak sendawa kayak atau mungkin kayak buang gas kentut-kentut terus atau gimana? Ya, kalau misalnya infeksi ya ini secara umum, tapi terutama virus itu biasanya didahului oleh gejala-gejala prodromal. Jadi ada demam ya, kemudian ada nyeri kepala, kemudian berikutnya mungkin disertai untuk bakteri ataupun parasit bisa terjadi nyeri perut, mual, muntah. Nah, kemudian juga baru ada diarenya atau dari awal sudah encer buang air besarnya itu bisa gitu. Jadi tergantung dari patogen yang masuk ke badan kita, apakah itu virus, bakteri ataupun parasit. Nah biasanya pada bakteri ataupun parasit tertentu itu gejalanya agak berbeda sedikit nih. Itu dari fesesnya bisa ditemukan lendir ataupun darah gitu Mas Raden. Gitu. Selain gejala demam, nyeri perut, mual dan lain-lain tadi. Oke. Dan itu gejalanya bisa gini nggak sih dok? Bervariasi dari satu orang ke orang lain, mungkin ada yang satu aja atau yang 2 ada 3 gitu. Ya, jadi tiap orang itu beda-beda. Maksudnya dari gejala diarenya ada yang mungkin disertai demam tinggi sekali, ada yang sudah sampai tahap dehidrasi, ada yang cuman dehidrasi ringan, bahkan ada yang diare saja tanpa dehidrasi gitu. Jadi tiap-tiap orang yang terkena diare itu bisa memiliki gejala yang berbeda-beda, baik dari derajatnya ataupun keluhannya. Oke. Akan sangat berbeda sekali satu orang ke orang yang lainnya. Kalau sampai yang kayak mual bahkan sampai muntah gitu kan, itu dia pengaruh juga nggak sih dok dari karena gejala klinisnya berbeda setiap orang. Kalau sampai yang mual dan sampai muntah gitu ya, itu pengaruh juga nggak sih sama apa yang dimakannya? Maksudnya gini, kan mungkin ada beberapa makanan nggak ngerti ya kalau orang ini mungkin punya riwayat asam lambung tinggi, GERD atau segala macamnya gitu. Tapi dari jenis makanannya, semisal nih kayak Lebaran kan banyak yang mungkin bersantan gitu kayak atau yang pedas gitu-gitu, itu pengaruh nggak sih? Ya, jadi ada beberapa makanan yang memang cukup mempengaruhi saluran cerna kita ya, yang mungkin berpotensi untuk menyebabkan diare, seperti makan yang berlemak, gorengan ya, kemudian makanan pedas, soda, kemudian yang terlalu asam, kemudian juga produk-produk susu untuk orang-orang yang memang nggak toleran terhadap laktosa itu juga sering ya bikin diare. Kemudian juga kafein, kopi, coklat, susu itu juga ketika misalnya si satu orang ini sudah terkena diare, minum lagi kopi atau minum teh atau makan coklat itu bisa memperparah gejalanya gitu, karena dia bikin si usus itu lebih cepat pergerakannya gitu, jadi lebih menambah gejala dari diare itu sendiri gitu. Ataupun makanan-makanan tadi yang terlalu berserat tinggi gitu. Jadi dikonsumsi berlebihan, makan kacang, lagi diare makan kacang, ya tambah diare. Waduh, kafein ini mungkin banyak orang ya. Nah. Aduh, saya sebagai seorang coffee lover nih ya. Aduh. Dan beberapa produk pemanis buatan kayak sorbitol itu juga bisa bikin diare. Aduh, kok banyak dok? Ini kayaknya makanan-makanan yang disebut makanan minuman yang banyak disajikan selama Lebaran ya. Oke, tapi gini dok, mungkin kayak, dok mungkin diare gara-gara makan pedas. Saya nggak makan pedas deh dok sekarang, tapi saya makan inilah itulah segala macam. Meskipun nggak pedas, berbagai macam beda-beda jenis makanan bisa pengaruh juga. Ya betul. Oh, jadi pengaruh ya. Jadi gimana dok? Lebaran nih dok masih banyak hidangan. Mungkin ada yang ini dok, kayak boleh tapi tidak berlebihan kali ya. Tapi yang paling utama adalah jaga kebersihan dulu ya. Hygiene dulu,
makanlah makanan yang secukupnya, maksudnya tidak berlebihan kadarnya. Dan kita harus tahu baseline penyakit kita sendiri nih. Kalau misalnya kita memang tipikal yang memang sudah ada asam lambung sebelumnya, gejala GERD, ya hindarilah makanan-makanan yang memicu gitu, sehingga tidak menambah gejala baik itu diare ataupun gejala lambung gitu. Oh, oke. Berarti kalau indikasi seperti ini, orang-orang punya riwayat asam lambung tinggi, GERD dan lain sebagainya lebih rentan mengalami diare ketika quote-unquote pola makannya nggak dijaga. Betul. Berbatas pada pedes aja atau semua makanan kalau nggak pedes pun ketika dicampur aduk dalam perut bisa juga? Bisa juga. Jadi kalau untuk orang-orang yang punya asam lambung, baik diare ataupun sembelit ya, jadi ada dua kondisi yang bisa terjadi gitu. Tapi ya tetap makanan-makanan yang memang sifatnya merangsang asam lambung sebaiknya sih dihindari. Gitu. Apalagi kalau sudah terjadi diare. Terjadi diare. Sama gini dok, kan kalau ada gejala klinis itu mungkin tadi dokter menyebut nyeri perut gitu ya, atau sakit perut, itu kan biasa kalau orang diare itu kayak bunyi kruk, kruk. Nah itu kan kalau saya kecil bilangnya itu ada cacing gitu dok ya. Itu sebenarnya apa sih dok? Apakah kita selalu berpikir itu kalau orang awam ya itu ada cacingnya, kedua itu angin gitu ya, atau itu sebenarnya apa gitu dok? Jadi itu bising usus ya, jadi kita menggambarkan pergerakan dari ususnya. Jadi ketika diare dia akan lebih cepat gitu. Jadi kedengarannya kayak banyak gas, kayak ada bunyi-bunyi di perutnya gitu. Tapi sebenarnya itu yang terjadi di dalam usus kita karena usus kita itu bergeraknya lebih cepat dan bekerja lebih keras daripada yang seharusnya gitu. Karena adanya diare ini gitu. Salah satunya untuk sebagai bentuk pertahanan juga ya gitu. Tapi mungkin kita kepikirannya gini, karena bekerja lebih keras sehingga konsistensi si fesesnya kan lumayan cair ya dok ya. Itu meskipun kita makannya banyak, maksudnya yang solid, cairannya kurang, dia tetap kenapa bisa cair ya dok ya? Itu airnya itu dari mana ya? Ya, jadi banyak proses ya, tergantung dari penyebabnya itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dia infeksi, itu kan dari toksin baik virus ataupun bakteri ataupun parasitnya itu sendiri merangsang si ususnya itu untuk bergerak lebih cepat sehingga airnya banyak air yang keserap di dalam usus, makanya menyebabkan gejalanya diare gitu. Nah, untuk beberapa kondisi yang non infeksi, misalnya orang-orang yang intoleran terhadap laktosa, itu kan banyak banget ya yang intoleran terhadap susu. Nah itu juga, jadi karena si laktosanya ini tidak bisa diserap oleh usus, sehingga si ususnya ini mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak cairan. Jadi dikeluarkan cairan yang lebih banyak untuk mengeluarkan buang air besarnya, sehingga timbullah si diare gitu. Oke, sudah terjawab ya bagiannya. Penasaran kenapa perutnya bunyi-bunyi, kenapa fesesnya cair, memang proses yang terjadi seperti itu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini, apa sih yang bisa menyebabkan kenapa seseorang bisa mengalami diare berkepanjangan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Beta Agustia Wisman SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, karena ini konteksnya adalah berkepanjangan gitu, berarti lebih dari 3 hari ya atau gimana? Maksudnya kayak sehari aja orang diare kan udah pasti kayak kelihatan lemes banget. Nah berkepanjangan ini biasanya dia bisa berlangsung selama berapa hari? Jadi kalau misalnya kita definisi dari berkepanjangan ini ya Mas Raden, artinya kan diare yang sudah lewat fase akut ya, artinya persisten dan kronik. Jadi diare ini kalau dari waktunya itu kita bisa bagi jadi diare akut, itu kalau misalnya diarenya kurang dari 14 hari. Nah, kalau 14 sampai 30 hari itu kita sebut sebagai diare yang persisten. Nah, kalau lebih dari 30 hari itu yang disebut sebagai diare kronis atau berkepanjangan. Sebenarnya sih dari persisten ke kronis itu sudah masuk kata berkepanjangan gitu. Jadi memang cut off-nya di 14 hari ini. Gitu. Hah, dok, 30 hari diare? Itu gimana dok rasanya?
sehari aja mungkin ada yang pernah diare, kan lemes ya dok ya. Itu selama 30 hari dia bisa jadi setelah hari itu frekuensinya berapa kali dia? Macem-macem. Jadi bisa mulai dari yang ringan mungkin cuma 3-4 kali sampai lebih dari 10 kali pun ada gitu. Jadi ya tergantung dari penyebabnya sendiri. Tapi umumnya sih kalau misalnya sudah lebih dari 14 hari kita mungkin memikirkan penyebab diarenya yang di luar infeksi yang ringan ya. Mungkin ada penyakit sistemik atau ada kelainan di ususnya gitu. Oke, itu sih harus diperiksain ya dok. Kalau sampai sebulan loh, bayangin sebulan sehari aja orang udah pada lemes. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada yang DM di Instagram kita. Saya bacakan ya, ini dari Pak Bima nih. Dok, saya sering kali setiap habis makan pasti buang air besar. Habis makan buang air besar. Ini cepet juga pencernaannya ya. Ini normal nggak dok ya? Atau bisa jadi tanda adanya gangguan di pencernaan? Oh, ini kalau ini kayak burung gitu, kayak masuk langsung keluar gitu ya. Ini justru pencernaannya lancar, bagus, atau quote unquote malah ada masalah dok kalau habis makan terus buang air besar? Ya. Jadi idealnya kalau kita habis makan langsung buang air besar dan itu terjadi terus-menerus, mungkin kita perlu cari tahu nih, karena itu kan bukan kondisi yang normal ya. Iya. Kan pengosongan lambung aja 4 jam gitu. Jadi sampai dia jadi buang air besar pasti butuh waktu beberapa jam gitu. Tapi kalau misalnya habis makan langsung keluar, mungkin kita perlu cari tahu penyebab kenapa nih bisa terjadi buang air besarnya sesering ini. Nah biasanya itu kalau sudah terjadinya sangat lama berkaitan sama kondisi penyakit di usus, entah itu radang usus atau ada luka di mukosa ususnya gitu. Nah itu baiknya sih dilakukan pemeriksaan namanya kolonoskopi. Jadi diteropong si ususnya untuk lihat apa yang ada di ususnya, apakah itu radang atau ada benjolan atau apapun yang menyebabkan proses dari buang air besarnya begitu cepat gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah berjalan sangat lama, saran sih sebaiknya dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Nah itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Bima ya. Ini agak lumayan anomali juga ya, maksudnya kan orang makan itu butuh waktu untuk dicerna. Tadi berapa lama dok pengosongan lambung kita sekitar 4 jaman. 4 jam. Oh sekitar 4 jaman ya baru bisa menghasilkan end produknya gitu ya untuk siap dibuang dari digestive sistemnya kita ya, sistem pencernaan kita. Makanya kalau ada kejadian seperti ini saya juga baru nemuin sih, maksudnya kayak Pak Bima ini ya, semoga bisa menjawab ya dan semoga segera konsultasi ke dokternya ya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi kalau kita ngomongin kayak tadi ya, diare berkepanjangan sampai 30 hari, ini meni serem pisan kalau kata orang Sunda gitu ya. Itu kalau akhirnya berkepanjangan seperti itu kan otomatis mungkin nggak tahu. Kadang-kadang tuh orang diare itu mau makan minum pun nggak enak ya dok ya. Tapi kan semakin banyak terbuang semakin dia dehidrasi dong dan mereka harus well hydrated kan. Tapi kalau akhirnya pun kayak susah untuk makan atau minum, worst skenario-nya apa sih dok? Ketika itu keluar terus menerus gitu ya, habis tuh cairan dalam tubuhnya sementara intake-nya kurang gitu. Ya. Jadi yang paling berbahaya dari diare ini tentu kondisi dehidrasi berat ya. Jadi kurang cairan yang berkepanjangan itu dengan gejalanya seperti lemas ya, awal-awalnya mungkin ngerasa haus, sampai pipisnya jarang ya. Kemudian juga kalau tahap yang lebih lanjut bisa terjadi seperti turun kesadarannya atau perubahan kesadaran mungkin dari diam lama-lama ya cenderung tidur bahkan sulit untuk dibangunkan gitu ya, ataupun bisa terjadi gangguan-gangguan dari elektrolit. Jadi saat kita diare itu kan yang keluar bukan cuma buang air besarnya ya, berikut dengan elektrolitnya juga bisa keluar gitu. Jadi bisa terjadi gangguan elektrolit, biasanya yang terganggu itu kalium ya, jadi bisa terjadi lemas atau gangguan dari irama jantung bahkan sampai dengan kejang-kejang. Ini pada kondisi yang sangat berat gitu. Makanya tetap cairan itu nomor 1 dan salah satunya juga untuk penanganan awal oralit ya, untuk mengganti elektrolit yang hilang gitu saat diare. Gitu. Mungkin ada orang beranggapan justru gini dok, kayak karena buang-buang air terus, pup-pup terus gitu ya. Kalau saya kan di satu sisi kita harus terhidrasi dengan baik atau intake-nya bagus gitu ya. Tapi satu sisi, dok kalau semakin saya makan nanti diolah lagi, keluar lagi. Saya bener-bener kayak nggak mau makan karena biar kosong nggak ada yang dikeluarin. Itu gimana dok? Ya makanya tadi kalau misalnya diare ini terjadi berkepanjangan,
sebaiknya memang kita cari tahu nih penyebabnya apa gitu, karena mungkin kalau sudah lewat dari 14 hari ini penyebabnya bukan penyakit infeksi biasa atau tidak cocok sama makanan aja gitu. Jadi memang perlu kita evaluasi lebih lanjut gitu. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya diare yang berkepanjangan ataupun diare yang tidak berkepanjangan tapi punya gejala-gejala dehidrasi tadi ya, itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokternya gitu. Jadi untuk diatasi dan dicari tahu penyebabnya apa gitu. Supaya nggak terjadi komplikasi-komplikasi yang berat tadi. Komplikasinya bisa mengganggu organ-organ di tubuh kita nggak sih? Betul. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi dehidrasi yang berat, yang paling sering terkena itu adalah ginjal ya. Jadi bisa terjadi gagal ginjal akut karena kan kurang cairan, kemudian urin juga udah nggak keluar gitu. Ginjalnya gagal dalam bekerja. Nah kemudian yang tahap lebih lanjut juga bisa terjadi shock. Jadi tekanan darahnya bisa ngedrop gitu. Jadi banyak sekali komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada diare yang tidak ditangani dengan baik gitu, yang sudah menyebabkan dehidrasi yang cukup berat. Betul-betul. Ya nggak ngerti ya, masuk kondisi kan mungkin intake-nya kurang, badan lemes, mungkin tekanan darahnya turun atau gulanya juga turun, jadi orang jadi lemes banget, keleyangan, bahkan mungkin sampai hilang kesadaran. Makanya harus tetap terhidrasi dengan baik ya. Intake-nya juga harus dijaga. Meskipun kayaknya nafsu makannya tuh drastis banget nurun ya untuk orang-orang diare, apalagi diarenya yang kronis tadi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar diare berkepanjangan, masih bersama dengan Dr. Beta Agustia Wisman SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, sekarang dengan kondisi gejala klinis yang mungkin dirasakan, kan kadang-kadang kita juga nggak boleh self diagnose ya, tapi udah 14 hari kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak tahu itu diare. Sehari aja pasti udah tahu gitu, rasanya nggak enak banget. Semisal dengan kondisi gejala klinis yang dirasakan, ketika datang ke dokter, biasanya untuk screening atau pemeriksaannya gimana dok? Untuk menentukan atau menegakkan diagnosis bahwa ini beneran diare atau ini mungkin diare akut atau kronis dan lain sebagainya. Ya tentu kan saat pertama kali datang ke dokter, dianamnesa dulu ya, ditanya-tanya dulu gimana gejalanya, apa aja faktor-faktor yang mungkin bisa menyebabkan diare ini. Nah kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah beberapa pemeriksaan yang perlu kita lakukan seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan fesesnya, dan untuk kasus-kasus tertentu mungkin kita butuh melakukan tindakan tadi kolonoskopi, jadi di teropong ususnya untuk melihat penyebab diarenya gitu. Jadi ada dan mungkin ada beberapa kondisi di mana kita butuh USG abdomen, USG perut. Kalau bisa udah ditemukan, oh benar ini diare gitu, apalagi udah berkepanjangan berapa belas hari atau berapa puluh hari gitu. Nah untuk penanganannya di awal seperti apa? Ya, kalau misalnya dia masih dalam tahap ringan ya, tidak ada dehidrasi ataupun dehidrasi ringan, itu masih bisa untuk rawat jalan. Jadi kita akan berikan cairan yang cukup ya, edukasi untuk minum air yang cukup, kemudian minum oralit ya, dan memberikan obat-obat entah itu probiotik ataupun obat-obat untuk menghentikan diarenya pada beberapa kasus. Namun kalau misalnya kondisinya di mana pasien sudah tidak bisa makan atau minum ya, demam tinggi, kemudian kesadaran sudah mulai berubah atau sudah ada tanda-tanda dehidrasi sedang dan berat ya, mata cekung, buang air kecilnya sudah nggak keluar lagi ya, lemas sekali atau tensinya rendah, mungkin kita akan rawat inap gitu. Jadi diberikan cairan per infus dulu gitu. Jadi intinya adalah si diare ini kita harus ganti cairan yang keluar, hidrasi yang adekuat, dan pemberian seperti oralit gitu. Untuk kayak apa ya, kayak memberhentikan frekuensi buang air besarnya atau memadatkan konsistensi fesesnya gimana? Ya, ada beberapa obat-obatan yang kita berikan ya untuk membuat si diarenya ini berhenti, itu baik dengan memperlambat gerakan ususnya ataupun menghentikan
produksi dari si toksin dari kumannya itu sendiri berupa antibiotik misalnya gitu. Jadi memang tergantung dari penyebab diare itu sendiri. Makanya nanti tiap-tiap orang bisa berbeda-beda terapinya gitu, tergantung diarenya ini penyebabnya apa. Karena kan tiap orang bisa berbeda-beda gitu, dan derajatnya juga. Sama biasanya tuh kalau orang diare dikasih antibiotik dan harus dihabiskan. Berarti itu spesifik hanya untuk yang bakteri. Kalau virus nggak perlu dong? Atau Ya, jadi tidak semua diare itu harus minum antibiotik. Nah gitu. Jadi diare yang minum antibiotik adalah diare yang penyebabnya infeksi bakteri gitu, tertentu ya. Jadi memang harus disesuaikan sama penyebabnya. Jadi bukan berarti kita diare terus kita langsung minum antibiotik. Nah itu nggak boleh. Jadi memang harus disesuaikan dengan kemungkinan penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya dia memang karena infeksi dan itu infeksinya bakteri, kita berikan antibiotik. Nah kalau misalnya kemungkinan ini penyebabnya hanya virus, ya biasanya dia akan sembuh sendiri. Mungkin cuma butuh pemberian cairan, obat-obat untuk menghentikan diarenya, ya, kemudian istirahat dan penggantian elektrolitnya, baik dari oralit ataupun obat-obat yang bisa untuk menggantikan elektrolitnya gitu. Kalau untuk konsumsi antibiotik kan mungkin ini sangat, meskipun sangat mudah ditemukan, tapi jangan ya dok ya, maksudnya itu harus dengan resep dokter. Nah mungkin yang masyarakat kita kan selalu standarnya adalah nggak pup lagi gitu ya, atau pupnya udah keras nih konsistensinya. Makanya mereka mungkin banyak menemukan entah obat ataupun apalah yang akhirnya membuat frekuensinya berkurang dan kepadatannya itu konsistensinya lebih solid gitu. Itu kalau minum itu aja tanpa mereka antibiotik aman nggak dok? Ya sebenarnya kalau untuk obat-obat yang memang sifatnya bisa dibeli bebas itu masih oke ya untuk penanganan awal. Misalnya seperti oralit atau obat-obat seperti atopagit itu boleh ya kalau misalnya diberikan di awal. Tapi tetap kalau misalnya gejalanya tidak membaik sebaiknya ke dokter untuk dievaluasi. Oke, pasti Kak nyaman juga ya, maksudnya kayak ada bunyi krik kruk 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 gitu ya, bukan lagi ayam pagi hari ya. Tapi kan bunyinya, frekuensinya, itu pasti nggak enak banget. Nah, pokoknya kalau Anda sudah menemukan bahwa ini kan udah nggak bisa, harus segera ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Jangan sampai menunggu lama-lama ya dok ya, karena bisa berbahaya untuk organ-organ tubuh Anda. Oke, terima kasih dokter Beta. Ini sebenarnya banyak banget ya mungkin kasusnya dan lagi kebingungan harus seperti apa, tetap harus konsultasi ke dokter. Seperti itu. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Maya pada Tangerang. Selamat pagi. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Beta. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Bagi Anda yang masih di kampung dan merayakan Lebaran, selamat berlebaran. Ingat, makanya jangan berlebihan supaya nggak mengalami diare berkepanjangan. Boleh kirim-kirim ke studio lah ya makanannya. Sampai jumpa. Terima kasih.